Kali ini Pichel kedatangan sebuah keyboard yang bisa jadi pilihan buat kita semua yang sedang cari keyboard murah meriah dari Digital Alliance. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah keyboard murah meriah dari Digital Alliance, yaitu Digital Alliance Black Ruby Rainbow. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini banyak banget jenis keyboard dengan aneka brand dan juga tipe ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat sekarang, itu tuh keyboard bahkan bisa sampai berjuta-juta harganya. Nah, tapi bagi sebagian dari kita mungkin merasa butuh keyboard yang biasa aja untuk digunakan setiap hari, untuk casual gaming juga bisa, tanpa perlu merobek kantong yang dalam. Keyboard ini bisa menjadi alternatif buat kalian yang berada dalam kondisi yang sama. Secara tampilan kotak, ini desainnya didominasi dengan warna abu-abu nih, kalian bisa lihat di sini. Dan di bagian depannya ini ada logo Digital Alliance dan modelnya yaitu Black Ruby Rainbow. Dan juga kita bisa lihat ada penampakan produknya langsung di kotak bagian depan. Nah, kalau di bagian belakang, ini bisa kita lihat juga fungsi-fungsi shortcut keyboard beserta dengan spesifikasi detail dari produk ini. Mulai dari dimensi keyboard, berat, dan juga tipe keyboardnya itu sendiri. Kita akan buka kotaknya dan pertama kali yang akan kita temukan itu adalah buku manual beserta juga dengan kartu garansi. Setelah itu akan ada produknya yang dibungkus dengan pelindung berwarna putih. Di dalam kotaknya ini kita juga bisa langsung menemukan sebuah keycap spooler berwarna transparan dan ini bisa berguna untuk mencabut tombol keyboard mana yang mau kita bersihkan bagian bawahnya. Atau mungkin kalian yang punya keycaps yang warna yang lain, itu bisa juga kalian ganti. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi di dalam kotak ini. Sekarang kita akan fokus kepada produknya. Secara umum, keyboardnya ini tuh berwarna hitam di sekujur bodinya, termasuk juga dengan keycapsnya. Paling pertama kali kita bisa lihat ada logo Digital Alliance di tombol escape yang paling kiri atas, dan itu juga ada tulisan Digital Alliance di atas dari tombol panah yang berwarna putih ini nih. Untuk tulisan yang ada di tiap keycapsnya ini tuh berwarna putih transparan, sehingga agak kesulitan kalau misalnya kita lihat fontnya, terutama jika dalam kondisi terang. Tapi ada juga beberapa yang mungkin lebih suka seperti ini, agar lebih terlihat hitam semua, dan mungkin mereka merasa akan lebih nyaman menggunakan warna yang tidak menonjol. Ini semua tergantung kepada selera kita masing-masing. Dimensi keyboard ini tuh secara umum adalah 44,9 dikali 14,4 cm dengan ketebalan 4 cm. Untuk beratnya ini adalah sekitar 960 gram atau hampir 1 kg. Secara dimensi ini cukup oke dan juga beratnya ini termasuk mantep sehingga nggak ada kesan murahan terutama pada saat pemakaian. Paling yang concern Pichel adalah bagian bawahnya ini yang cukup tinggi dan juga nggak ada handrest sehingga harus agak tinggi untuk kita angkat jarinya. Kalau untuk secara berat, Pichel nggak ada concern karena untuk keyboard-keyboard mekanikal seperti yang kayak Digital Alliance yang Mecha Master G itu berada di sekitar 1,2 kg dan ini berada di sekitar 960, jadi more or less hampir sama lah experience-nya. Koneksi dari keyboard ini tuh mempergunakan kabel USB yang panjangnya 1,7 meter, sehingga ini cukup panjang untuk kita yang punya PC jauh di bawah meja. Dan juga kabelnya ini sudah braided atau ada motif seperti dikepang, sehingga ketahanan kabelnya ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan material kabel pada umumnya. Keyboard Digital Alliance Black Ruby Rainbow ini tuh merupakan sebuah keyboard membran. Jadi walaupun secara tampilan mirip banget sama keyboard mekanikal, tapi ini merupakan keyboard membran. Walaupun begitu, di komputer, keyboard ini terbaca sebagai keyboard mekanikal, terutama pada waktu kita pertama kali colok, maka akan ada notification menginstall, dia akan bilang ini sebagai keyboard mekanikal. Jadi memang kalau kita tahu bahwa buat keyboard mekanikal itu tuh punya feeling yang enak banget saat mengetik, karena terasa banget feedback ketika kita memencet tombolnya. Namun untuk membran sendiri pun nggak kalah juga feedbacknya, apalagi mungkin untuk sebagian orang merasa nggak worth it dengan harga keyboard yang berjuta-juta, atau bisa juga buat teman-teman yang menyukai ketenangan saat mengetik. Ya, walaupun mungkin kita tahu ada juga switch yang lebih tenang, tetapi mayoritas membran switch ini akan jauh lebih tenang dibandingkan dengan keyboard yang mekanikal. Secara feeling mengetik sih ini suara yang dihasilkan memang nggak se-silent dari beberapa keyboard membran, terutama keyboard membran yang ada di laptop-laptop. Jadi mirip-mirip seperti kayak ya semi-mekanikal begitulah. Dan untuk fisik keycapsnya pun ini mirip banget sama keyboard mekanikal. Dengan ketinggian tombol yang cukup lumayan sehingga bisa jadi transisi yang baik buat kita yang pengen mechanical keyboard tapi bingung mau ambil mechanical yang mana, atau mungkin masih ada yang nabung untuk beli keyboard mechanical. Nah, berikut ini adalah perbandingan antara beberapa keyboard yang Pichel punya seperti Rexus Legionnaire MX7 yang punya Otemu Blue Switch, atau Digital Alliance Mecha Master G dengan Gateron Blue Switch, atau beberapa keyboard membran generik dan juga beberapa keyboard dari Logitech
termasuk juga dengan keyboard dari Razer yang Pichel punya, yang semuanya membran. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat dan juga kalian bisa dengar bahwa secara suara ini berada ya mungkin di tengah-tengah ya. Lebih tenang dibandingkan dengan mechanical keyboard yang Pichel punya, namun tidak se-silent dari keyboard-keyboard membran yang Pichel punya. Tapi secara overall, Pichel setelah beberapa lama mempergunakan keyboard ini tuh berasa lebih nyaman mempergunakan keyboard ini dibandingkan dengan keyboard mechanical. Karena lebih nyaman secara pemencetan dan juga lebih silent sehingga nggak merusak konsentrasi, terutama pada saat bekerja. Kebayangkan kalau misalnya kalian di dalam satu ruangan ada 4 atau sampai 5 orang mempergunakan keyboard mechanical dalam waktu yang bersamaan, kebayang deh bagaimana meriahnya. Nah, setelah kita sudah bahas akan keycaps-nya dan juga akan noise-nya, perbandingan noise-nya semua, kali ini kita akan bahas apa aja sih fitur yang ada di keyboard harga segini gitu ya. Emang ada fitur-fitur dalam keyboard ini? Ya, mungkin ada beberapa dan kita akan bahas untuk video kali ini. Fitur yang pertama adalah Rainbow LED. Ya, jadi memang ini merupakan fitur pemanis untuk memberikan sentuhan warna dalam keyboardnya. Secara umum ini warnanya gradasi, ya, sehingga ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi kayak ada zoningnya begitu. Dan warnanya ini memiliki beberapa mode pengaturan, yaitu mengubah warnanya dengan spektrum yang berbeda. Contohnya, template dasarnya ini dimulai dari warna hijau menuju ke warna merah. Kemudian kalau misalnya kita mau ubah, kita bisa mempergunakan tombol LED yang ada di atas sini nih, yang ada tulisannya LED. Ya, kalau misalnya kita pencet di samping tombol print screen ini, secara umum ada 3 template warna. Jadi ini dari ungu kepada hijau, terus kemudian ada dari biru pastel kepada kuning pastel. Dan kalau misalnya kita mau menonaktifkan semua LED-nya, kalian bisa tinggal pencet sekali lagi, maka dia akan mati secara semua untuk LED-nya. Kalau kita mau cycle warnanya antara ketiga template warna tersebut, kita bisa pergunakan akan tombol FN Home ya. Jadi ini ada tombol FN, ini ada tombol Home, maka dia akan cycle dari 3 template yang ada tadi. Kemudian buat kita yang mau ubah kecepatan cycle-nya, kita bisa mempergunakan tombol FN dan plus ya, FN dan plus yang ada di sini untuk mempercepat akan cycle warnanya, atau FN minus untuk memperlambat akan cycle warnanya. Jadi untuk RGB-nya ini nggak ada pengaturan yang canggih-canggih macam keyboard mahal ataupun akan keyboard mechanical yang berada ya keyboard mechanical yang di sekitar 500 ribuan. Terutama apalagi untuk mengharapkan pengaturan RGB di masing-masing tombol. Dan Pichel merasa penamaan rainbow ini tuh memang dibentuk seperti motif rainbow ya, jadi nggak bisa bermotif yang aneh-aneh ataupun ada animasi-animasi begitu, nggak akan bisa karena memang animasinya adalah rainbow gitu. Cukup disayangkan nggak ada template untuk satu warna aja, sehingga bisa jadi ada beberapa dari kalian yang mungkin kurang nyaman dengan aneka warna seperti ini. Ya, bisa jadi ada yang kalian yang suka mungkin warna merah doang, atau biru doang, atau hijau doang gitu. Berikutnya, fitur yang ada di keyboard ini adalah tombol Windows Lock. Jadi ini gunanya untuk mengunci tombol Windows sehingga walaupun terpencet tidak akan mengganggu kita dalam kerja ataupun gaming. Kan zonk ya kalau misalnya kita lagi main game atau lagi main game online gitu ya, terus tiba-tiba kepencet tombol Windows yang menyebabkan kita keluar dari game tersebut atau mungkin kita langsung beralih ke Windows secara otomatis dan menyebabkan game kita terhambat. Nah, dengan tombol Windows Lock ini, walaupun kepencet tombol Windows-nya, namun nggak akan berpengaruh apa-apa. Caranya adalah kita pencet tombol FN dan juga tombol Windows, maka nanti akan ada indikator WinLock yang akan hidup di bagian kanan atas sini. Kalau misalnya untuk mematikannya, kita juga bisa langsung menekan tombol kombinasi yang sama, yaitu FN dan juga tombol Windows. Gitu. Selebihnya function di F1 hingga F12 ini hampir sama pada umumnya keyboard, seperti untuk mengatur volume, mengatur multimedia function, dan juga menjalankan aplikasi seperti browser, ataupun mail, ataupun kalkulator, bahkan media player. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, keyboard Digital Alliance Black Ruby Rainbow ini merupakan keyboard yang menarik dari sisi fungsi dan juga dari sisi harga. Keyboard ini tuh dibanderol dengan harga hanya Rp179.000 pada saat video ini dibuat. Keyboard ini menawarkan performa yang cukup baik dan juga fitur-fitur tambahan dari keyboard yang pada umumnya. Adanya warna rainbow ini bisa menjadi pemanis buat kita yang nggak mau sekedar keyboard biasa. Palingan nggak ada opsi untuk perubahan satu warna ataupun animasi,
ini bisa jadi concern untuk beberapa orang. Untuk pemakaian mengetik ataupun casual gaming, ini keyboardnya sudah jauh lebih daripada sekedar cukup. Yang terpenting lagi bagaimana jauh lebih tenangnya keyboard ini dibandingkan dengan keyboard mechanical, sehingga masih akan nyaman untuk dipergunakan pada malam hari atau bagi kalian yang menginginkan akan ketenangan. Buat kita yang memang punya budget lebih ataupun mau mechanical dari awal, bisa jadi ini keyboard nggak relevan buat kita. Tapi bisa jadi pertimbangan buat kita yang nggak mau mengeluarkan uang banyak-banyak, terutama untuk urusan keyboard, namun secara fungsi masih bisa dipergunakan untuk sekedar harian ataupun main game. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan keyboard dari Digital Alliance, yaitu Digital Alliance Black Ruby Rainbow. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang akan Pichel cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian semua yang sudah menonton dan sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau misalnya kalian nggak suka akan video ini, kalian bisa langsung dislike aja. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.